tanpa perjanjian lama, kita tidak akan mengerti mengapa Yesus begitu marah ketika Yesus menyucikan halaman bait Allah. Kita tidak akan mengerti bahwa kita dapat menggunakan hikmat yang sama yang digunakan Kristus ketika Yesus menanggapi para seterunya. Demikian pula halnya kitab-kitab Injil dan kisah para rasul dalam perjanjian baru mencatat banyak penggenapan nubuat yang diutarakan ratusan tahun terdahulu dalam perjanjian lama. Banyak dari nubuat-nubuat ini berhubungan dengan kedatangan dari Mesias. Dalam kelahiran, kehidupan, mujizat, kematian, dan kebangkitan Yesus sebagaimana ditemukan dalam kitab-kitab Injil, kita mendapatkan penggenapan dari nubuat-nubuat perjanjian lama yang bertalian dengan kedatangan yang pertama dari Mesias. So detail-detail inilah yang mengokohkan klaim Yesus Kristus Tuhan, bahwa Dia adalah Kristus yang dijanjikan. Karena wahyu Allah bersifat progresif, perjanjian baru memperjelas pengajaran-pengajaran yang hanya dikiaskan dalam perjanjian lama. Kitab Ibrani menggambarkan bagaimana Yesus yang adalah imam besar yang sejati itu, dan pengorbanannya yang sekali itu menggantikan semua korban yang hanya merupakan gambaran dari pengorbanannya. Perjanjian lama memberikan hukum yang terdiri dari dua bagian, perintah dan berkat, atau kutuk yang bersumber dari ketaatan atau ketidaktaatan pada perintah-perintah itu. Perjanjian baru memperjelas bahwa Allah memberi perintah-perintah ini untuk memperlihatkan kebutuhan manusia akan keselamatan dan bukan untuk menjadi jalan keselamatan. Roma 3:19. Sehingga perjanjian lama menggambarkan sistem persembahan yang diberikan Allah kepada orang Israel untuk sementara waktu menutupi dosa-dosa mereka. Perjanjian baru memperjelas bahwa sistem ini hanyalah kiasan dari pengorbanan Kristus yang melaluinya keselamatan dapat diperoleh. Anda bisa lihat Kisah Rasul pasal 4:12 dan Ibrani 10 ayat 4-10. Perjanjian lama memperlihatkan Firdaus yang hilang. Perjanjian baru memperlihatkan Firdaus yang diperoleh kembali melalui Adam yang kedua, itu Kristus. Dan bagaimana satu hari itu akan dipulihkan kembali. Perjanjian lama menyatakan bahwa manusia terpisah dari Allah karena dosa, Kejadian pasal yang ketiga. Dan perjanjian baru menyatakan bahwa manusia sekarang dapat dipulihkan dengan Allah, hubungannya kembali pulih. Roma 3 sampai Roma yang ke-6. Perjanjian lama menubuatkan kehidupan Mesias. Kitab-kitab Injil pada umumnya mencatat kehidupan Yesus, sementara surat-surat menafsirkan kehidupannya dan bagaimana kita harus menanggapi segala yang telah dan akan dilakukannya. Kembali, sekalipun perjanjian baru adalah gambar yang lebih jelas, perjanjian lama tidak kalah pentingnya. Secara ringkas, perjanjian lama meletakkan dasar untuk pertama, mempersiapkan bangsa Israel, baik rohani atau bangsa Israel, pada pilihan Tuhan untuk kedatangan Mesias yang akan mengorbankan dirinya bagi dosa-dosa mereka dan juga bagi dosa-dosa dunia. Yang kedua, perjanjian baru menceritakan kehidupan Yesus Kristus. Dan kemudian kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Yesus dan bagaimana seharusnya kita menanggapi kasih karunia hidup kekal dan menghidupi kehidupan kita dengan rasa syukur untuk segala yang telah diperbuatnya bagi kita. Roma pasal 12. Dan yang ketiga, kedua perjanjian ini, baik perjanjian lama dan perjanjian baru, mengungkapkan Allah yang sama sucinya, Allah yang sama pemurahnya dan sama adilnya, yang harus menghukum dosa, namun juga ingin bahwa orang-orang berdosa kembali kepada dirinya melalui pengampunan yang hanya dimungkinkan melalui korban penebusan Kristus sebagai pembayaran untuk dosa. Dalam kedua perjanjian, Allah mengungkapkan dirinya kepada kita dan bagaimana kita harus datang kepadanya melalui Yesus Kristus. Dalam kedua perjanjian ini, kita mendapatkan segala yang kita perlukan untuk hidup kekal dan hidup yang saleh. Tuhan Yesus memberkati.